Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kasyiful Asrar terjemah Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Minangkabawi. Berarti orang kita Sumbar. Sumbar ya. Kasyiful Asrar. Ya. Di situ ada semacam bait syair dibuatnya setelah diterjemahkan, terjemah Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Minangkabawi, ya, amat indah bagi pengajaran kepada orang yang berkehendak jalan akhirat, jalan akhirat, dan akan menyampaikan tablik. Mudah-mudahan dapat manfaat pada kemudian hari, limpah karunia daripada Tuhan Rabbil Alamin. Amin. Di situ dibuat, siapa menaruh kitab ini, berarti siapa yang punya kitab ini itu, seperti duduk dengan berguru sehari-hari. Dapatlah ilmu karunia Tuhan ilahi, mana-mana yang ditegah kita jauhi. Kan jelas itu ya. I'tikad yang betul kita ketahui, i'tikad yang salah kita jauhi. Otomatis nanti. Amal dengan ilmu wajib serta amal tiada ilmu diazablah kita. Kan dalam bentuk bait syair tapi petuahnya. Syarat dan rukunnya wajib diketahui, sah batalnya demikian lagi. Amal diterima Tuhan ilahi, syarat rukunnya sudah kita ketahui. Siapa beramal dengan jahilnya berarti tidak berilmu. Ya, buat-buat saja. Tiada mengetahui syarat rukunnya. Dan siapa-siapa suka pada kitab ini, alamat petunjuk Tuhan ilahi. Dan siapa-siapa tiada suka pada kitab ini, alamatlah mengikut iblis syaitani. Wahai ikhwani tua dan muda, termasuk kita orang. Gadi muda juga jaga di lama. Hendaklah pikir senantiasa, jangan seperti orang yang buta, tinggal ibadat cari harta. Asik dunia aja ya. Tiada ingat hidup akan mati, bersukaria jua sepanjang hari. Hanya harta dapatkan diri, 3 lapis kain kapan saja dia memberi. Jadi kalau tidak ingat, ya habislah umur, kena harta sepanjang hari. Ya. Dia namanya ulama. Ulama itu begitulah. Kita coba nih Bu. Ya, setelah muqaddimah, boleh kalau mau dibaca dari muqaddimah boleh. Ya. Dimulai dari halaman itu pada baris Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Muqasyiful Ghaibi lil Fuqara ila Siratal Mustaqim. Amma ba'du, lanjut ya. Setengah saudaraku menghimpunkan 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Halaman 1, halaman 2. Jumpa, telah meminta setengah saudaraku, berarti kawan-kawan minta tolong kayaknya kan. Apa diminta? Untuk menghimpunkan akan beberapa masalah. Maka aku perkenan akan dia bagi demikian itu. Berarti ada usulan sebelum buku ini dibukukan oleh beliau. Nah, mungkin kita ngaji ini kita usulkan itu kan, jika dibukukan oleh Bu Aja Indra kan, itu ibaratnya kan. Ya, demikian. Dan jika aku tiada ahli baginya barang di sana, ya, barang sana itu, sekalipun hal keadaan, minta tolong dengan Tuhan yang amat kuasa. Ini masih kalimat Tuhan Bu, ya, yang memiliki
memberi nikmat atas segala hambanya karena harap akan dapat manfaatnya pada kemudian hari, yakni hari mahsyar. Maka aku carilah di dalam beberapa kitab Arab dan bahasa Jawi dengan sekira-kira dapatnya, sebab aku orang yang jahil, bebal karena kurang ilmunya. Aku buta masalah ini. Ya. Aku buat masalah ini, ya, soal dan jawab. Berarti kitabnya dibuat dalam bentuk soal jawab. Nah, supaya mudah orang, ya, supaya mudah pahamnya. Kemudian orang kurang akalnya akan mulai masalah ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti wajib. Kalau tidak, dosa besar. Kan gitu. Nah, mulai lagi soal. Kan dikatakan tadi kitab ini dibuat dalam bentuk soal jawab. Soal. Dan mana ilmu, jumpa? Dan mana ilmu fardu ain, menuntut dia, beri kami jawabnya. Jelas bahasanya, Bu? Mana ilmu yang fardu ain menuntutnya, beri kami jawab. Jawab. Nah, tuh. Bunda lah baca dulu. Bunda coba Bunda Indra dulu. Bermula ilmu yang fardu ain menuntut dia itu, yaitu 3 ilmu. Betul? Pertama, ilmu usuluddin. Dulu nih, Bu. Ya, dan kedua, ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Berarti ada 3 yang sama dengan wajib sholat, tidak bisa berwakil. Usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, kita kan masuk di tasawuf terakhir. Betul, ya? Soal. Dan mana had ilmu usuluddin yang fardu menuntut dia, dan mana had ilmu fikih yang fardu menuntut, dan mana had ilmu tasawuf yang fardu ia menuntut. Tunjukkan ke kami mana ilmu yang usuluddin yang wajib itu, ilmu fikih itu, ilmu tasawuf itu. Jawab. Adapun had ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang fardu menuntut dia itu, yakni atau yaitu mengetahui sekedar barang yang wajib, barang yang mustahil, dan barang yang harus kepada Tuhan kita Jalla wa Azza. Sedemikian dan seperti demikian itulah kepada segala rasul, sekira-kira yang mensahkan akan imannya. Jadi ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang mengkaji tentang keesaan Allah. Ya, mulai dari zat, sifat, asma, af'al, ya, zat, sifat, asma dan af'al Allah, sifat wajib bagi Allah dan yang juga wajib bagi Rasul. Nah, itu maksudnya itu. Berarti mulai dari sidik, petona, sampai itu dia. Dan itu adalah yang akan mensahkan iman. Jadi kalau tidak tahu itu, iman tidak sah. Tidak sah iman, tentu tidak diakui. Dan adapun ilmu yang fikih fardu ain, tidak boleh berwakil menuntut dia, yaitu adalah sekira-kira yang mensahkan akan amalnya, seperti mengetahui akan segala syaratnya, dan mengetahui segala rukunnya, dan mengetahui segala yang membatalkannya. Nah, jadi ilmu yang kita wirid-wirid umum itu ilmu fikih. Salat, maka ada syarat dan rukun. Puasa ada syarat dan rukun. Naik haji ada syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat dan rukun, salah ilmu amal ibadat kita. Tapi udah diterima belum tentu. Belum tentu. Sah salat sah, sah wudhu sah kalau benar syarat dan rukun.
Dan adapun ilmu tasawuf itu yang fardu tersebut, ya, sekira-kira mengetahui akan yang membatalkan akan pahala amal ibadatnya, seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan sebagainya yang dicela oleh syariat atau syarak. Jadi ilmu tasawuf, ilmu yang mengkaji diterima nilai ibadat kita atau ditolak. Bukan sah dan betul, sah dan batal. Mungkin udah sah selama benar syarat dan rukun, tapi bernilai enggak di sisi Allah? Diterima enggak nilai ibadahnya? Nah, kapan nilai diterima? Tidak dilakukan riya, tidak dilakukan dengan ujub, tidak dilakukan dengan sum'ah dan lain-lain sebagainya. Sum'ah itu apa tuh Ustaz? Sum'ah, ya bersamaan dengan, ya, beda-beda tipis dengan beda-beda tipis ya. Riya, hasad, beda-beda tipis dia nanti ya. Jadi itulah yang disebut dengan, maka amal riya itu kalau Imam Ghazali menggambarkan seperti orang yang memotong kertas koran. Koran tahu Bu? Tahu. Berapa halaman koran tuh? 46 halaman. Koran Riau Pos lah. Tebal Bu, dipotong-potong Bu, seukuran duit 100.000, ditulis Rp 100.000. Itu banyak Bu, banyak. Dimasukkan, dibagi 4, saku sini 1, 2, 3, 4. Berjalan dia ke pasar. Jadi sepanjang jalan tuh orang nengok, wih banyak titiai. Gembung Bu. Oleh yang kawan tadi yang tidak amal riya, dia hanya bawa duit 10.000. Tapi sampai di pasar dia beli minum. Yang koran banyak tadi jangan kembali gula-gula cucu anda dapat beli. Dia tentu gula-gula cucu Bu. Dia hanya dapat pujian sepanjang jalan. Wih banyak. Begitulah perumpamaan amal ibadah riya. Bahasanya Ustaz ya. Hanya dapat pujian, tapi tak bisa, tak ada nilainya. Kan bahaya Bu ya. Maka jadi imam kadang bisa riya Bu, kena suara rancak, terpana lah orang sekeliling, bisa Bu. Rupanya tergantung kita lagi ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk, amin. Itu ilmu tasawuf. Soal, dan apa kata kamu pada orang yang beramal dengan tiada mengetahui ilmunya? Ilmu yang 3 perkara itu. Apa kalau orang beramal tapi tidak tahu ilmu yang 3 tadi? Tidak tahu ilmu usul ludin, tidak tahu ilmu fikih, tidak tahu ilmu tasawufnya beramal. Salat orang salat dulu, puasa orang puasa dulu, pergi haji dulu. Gitu ibaratnya kan. Tapi tidak punya ilmu yang 3 nih. Jawab. Sabda Nabi Muhammad SAW, tiada sekali-kali diterima segala amal ibadatnya, dan jikalau mengerjakan haji sekalipun lagi haram menuntut ilmu fardu kifayah sebelum mengetahui ilmu fardu ain. Misalnya seperti seorang yang berhutang qadha salat wafatnya dengan tiada uzur, haramlah berbuat sunnah sebelum habis qada salat yang luput dengan tiada uzur. Dan lagi hukumnya orang yang meninggalkan fardu itu adalah fasik hukumnya, karena meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain. Tiada sah jadi wali nikah, tiada sah jadi saksi nikah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan fasik. Jadi kalau tidak tahu ilmu yang 3 tadi, ilmu usuluddin,
ilmu fikih, ilmu tasawuf, ya sia-sia jadinya, Bu. Nah, kalau masuk di kajian ini itu wajib hukumnya, Bu. Ilmu fikih dia jadi wali nikah, ada syarat dan rukun. Kajian ilmu fikih, betul? Sekarang dia tidak tahu ilmu fikih. Jadi haji dia ada syarat dan rukun. Jadi payah kalau begitu, Bu, ya. Orang fasik tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi macam-macam, ya. Jadi itulah, Bu. Kalau negara kita kan agak payah juga, Bu, ya. Nah, negara kita nih sebagian orang ada berkata, sebagian apa katanya, KUHP. Apa istilah KUHP itu, Bunda? Kasih uang habis perkara ya. Selesai itu ya. Surat nikah bisa keluar. Nah, itu selesai. Pasti. Gimana mau jadi pemimpin-pemimpin yang adil, ya? Itulah, ya. Ya. Soal mana asal amal dan mana asal makrifat. Mulai lagi. Masuk arah ke siut lagi. Mana asal amal dan mana asal makrifat? Jawab. Bermula asal amal dan asal makrifat itu adalah ilmu. Jadi amal tanpa ilmu, makrifat tanpa ilmu. Nah, itu dia. Jadi asal amal dan makrifat ilmu. Sebab itulah wajib menuntut ilmu. Soal, mana asal ilmu? Tanya pula lagi, Bu. Dia boleh tambah ciut. Mana asal ilmu itu? Jawab. Bermula asal ilmu itu Quran. Dan bermula ilmu yang tiada mufakat dengan Quran dan hadis. Ilmu itu adalah mardud. Tiada boleh dipegangi. Itu dia. Jadi ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran itu mardud. Mardud itu tertolak. Inilah sihir sehebat apapun zaman Musa bisa kalah oleh Musa. Karena Musa berdasarkan Al-Quran dan hadis nabinya waktu itu. Jadi tidak takut lagi, ya. Kenapa takut kena santet rupanya? Kita tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis, ya. Lanjut. Soal, mana awal agama dan mana yang dinamakan agama? Awal agama dan mana yang dinamakan agama? Jawab. Adapun awal agama itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Kan? Itu dia. Apa awal agama? Bermula awal agama itu mengenal Allah Ta'ala. Kan itu yang kita kejar kajiannya. Berarti orang yang belum kenal Allah Ta'ala belum beragama, menyerupai orang-orang beragama, maka jadilah pencitraan. Halus bahasa kitabnya. Jadi awal agama wajib kenal Allah. Berarti orang yang belum kenal Allah belum beragama. Tuh abang menyampaikan dulu, ya. Soal, dan mana asal mengenal Allah? Mulai asal mengenal Allah. Jawab. Adapun asal mengenal Allah Ta'ala itu mengenal diri. Kan kaji kita semua. Ya, asal mengenal Allah Ta'ala wajib mengenal diri. Dan adapun yang dinamakan agama itu, kan tadi awal agama dan dinamakan agama, kan itu? Jawab. Dan adapun yang dinamakan agama itu yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat.
Jadi agama adalah iman dulu. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Lanjut. Soal. Dan apa arti iman? Apa arti Islam? Dan apa arti tauhid? Dan apa arti makrifat? Jawab. Arti iman itu percaya akan Allah Ta'ala dan percaya akan Rasul, percaya akan segala malaikat, percaya akan kitab, percaya akan hari kemudian, dan percaya akan untung baik dan jahat. Itu adalah daripada Allah. Daripada Allah. Dan arti Islam itu menjunjung titah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang ditegahkan oleh syariat atau agama. Itulah Islam. Dan adapun tauhid itu yaitu mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan af'al Allah. Nah, itulah masuk ke ansur ke sifat 20 lagi kan. Nah, lah boleh gawi kepala apa? Tauhid itu adalah mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, dan mengesahkan af'al Allah. Dan arti makrifat itu membedakan antara muhdas dan qadim. Ibu tahu muhdas dan qadim? Muhdas yang mengalami perubahan, qadim yang tidak akan pernah berubah. Siapa yang tidak pernah berubah? Allah. Siapa yang berubah-berubah? Muhdas, makhluk alam. Maka kita lahir, kecil, remaja, muhdas. Dan qadim. Qadim. Yang tidak pernah berubah. Kan Allah SWT. Makanya Agus Mustafa itu membuat judul bukunya Ternyata Kiamat Tidak Kekal. Betul Bu? Pernah Ibu baca buku itu? Ternyata kiamat tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Kiamat berubah. Betul Bu? Kena muhdas. Padang mahsyar, yaumil mizan, betul? Yaumil akhir. Banyak dia. Berubah. Betul. Ini berubah Bu. Kena muhdas, betul? Dulu tidak seperti ini. Sekarang seperti ini. Besok berubah lagi. Yang tetap selamanya. Yang bahasa qadim di qadim kayak ada yang siapa mampu mempanahkan diri, qadim Allah atas dirinya. Berarti menghilangkan diri, yang ada hanya Allah pada dirinya. Itu dia kan. Ada bahasa yang sebagai qadim yaitu Ustaz Anas bin Malik di qadim Allah, qadim Rasul mulai itu mengqadimkan. Bahasa qadimnya itu pelayan. Kalau itu melayani Hadim beda-beda ya. Hadam beda-beda ya. Hadim ini qadim. Qadim ya. Qadim ya. Qadim. Pelayan qadim. Itu dia. Lanjut. Lanjut Bunda. Soal. Apa arti percaya akan Allah? Dan apa arti percaya akan Rasul? Dan rupa percaya akan malaikat. Nah, rupa Bu dibuat situ. Dan mana rupa percaya akan kitab? Jadi kepada Allah dan Rasul tidak rupa. Tapi kepada malaikat dan kitab rupa. Ini untuk menjambung nanti Bu. Mana wajah, mana rupa. Kenapa dalam salat ini wajah tuh bukan rupa? Nah, kan hebat orang tuh disusunnya ya, tidak sama rupa dengan wajah ya. Dan mana rupa percaya akan untung baik dan untung jahat? Beri jawabnya. Jawab.
arti percaya akan Allah Ta'ala, percaya akan zatnya, percaya akan sifatnya, percaya akan af'alnya, dan percaya akan asma'nya. Kita belum bahas zat, sifat, asma dan af'al, tapi kajian ma'rifah udah ya. Karena dapat tangkap ya. Dan arti percaya akan Rasul itu percaya akan jadi Rasulnya. Tidak boleh ragu ya. Percaya akan bangsanya Quraisy. Tidak boleh ragu. Memang Muhammad tapi bukan orang Quraisy, orang Bangkinang. Tidak Rasul tuh. Oculemoy itu. Ya, orang Quraisy. Orang Mekah. Bukan saja orang Quraisy tapi orang Mekah. Diperanakkan di dalam negeri Mekah. Umurnya 63 tahun. Ya, lalu berpindah ke Madinah, wafat di Madinah, kuburnya di Madinah. Jadi sebetulnya dia orang Mekah. Ya. Jadi bukan setiap Muhammad tuh dia dipercaya. Muhammad yang mana? Muhammad yang mana gitu. Nah, yang kuburnya di Madinah. Ini kuburnya di Kuansing, bukan Muhammad gitu. Itu dia. Itu dia. Dan arti percaya akan malaikat itu, ya, arti percaya akan malaikat itu dijadikan Allah Ta'ala bertubuh halus. Yakin kita tuh? Tiada laki-laki, tiada pula dia perempuan, ya? Tiada dia minum, dan tiada pula dia makan. Tiada dia bersahwat, tiada dia beranak, dan tiada dianakkan, dan tiada pula dia pernah tidur. Kau nama Ridwan ni babi ni tak malaikat tu doh. Tu malaikat jantan nama tu. Malaikat tu tidak jantan, tidak betina. Ya. Itu dia buat tu. Tak makan, tak tidur. Kau minta piti pulanya. Malaikat Golodi nama dia. Itu yang percaya pada rupa. Itu yang percaya kepada rupa tadi ya. Dan arti percaya akan kitab, rupa juga tadi ya. Apa dia? Diturunkan Allah Ta'ala dari langit, dibawa oleh Jibril, banyaknya 140 kitab. 140 kitab. Jadi aku disebut namanya agama-agama langit. Jadi kalau begitu, selain Al-Quran ada Injil, Zabur, Taurat, dan mushaf yang lain. Ada mushaf. Ya, jadi Nabi Adam tuh mushaf, Nabi Nuh mushaf, lembaran-lembaran ya. 100 berapa banyaknya Ustaz? 104 buah kitab. 104 buah. 4 buah di sini dibuat. 104. Dibawa oleh Jibril. Nanti yang 104 itu di mana letaknya? Kan ada nanti tuh. Itu dia. Dan arti percaya akan hari kemudian seperti hari kiamat, hari berbangkit di dalam kubur, dan hari berhimpun ke padang mahsyar, hari bertimbang dosa dan pahala, hari titian siratul mustaqim, dan telaga, dan surga dan neraka. Arti percaya akan untung baik, ya, itu kiamat tadi. Apa untung baik? Untung baik itu iman dan taat, dan untung jahat itu kafir dan maksiat. Keduanya itu dijadikan Allah Ta'ala. Maka di halaman 3 makrifat, sama ada ibadat atau maksiat, semuanya sama, datang dari Allah. Soal, dan betapa mengesahkan zat Allah Ta'ala, dan betapakah mengesahkan sifat Allah, dan betapakah mengesahkan af'alnya? Berilah kami jawabnya.
Mulai mengesahkan. Mengesahkan berarti tidak berbilang lagi ya. Tidak berhitung. Jawab. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala itu, yaitu mawujud di dalam alam, hanyalah Allah Ta'ala. Bermula wujud ghairullah itu tiadalah hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat baginya. Jadi mengesahkan zat Allah Ta'ala, dalam keyakinan kita semua yang ada ini adalah wujud Allah, wujud Allah seperti bayang-bayang dengan benda. Ini yang disebut kalau dikata dalam kitab Ma'rifat kemarin, suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda. Berarti ditengok apa nama tu bunda? Matoah. Itu matoah tu ya. Ya, betul. Matoah tu kan ciptaan Allah. Betul? Berarti dia punya Allah. Menanam memang PRT. PRT nanam betul? Tapi itu Allah yang kasih makan. Allah yang kasih apa makanannya? Itu cahaya, sinar. Tidak ada sinar matahari, tidak ada wa anzala minas sama'i ma'a, tidak diturunkan Allah dari langit air, tidak hidup dia. Allah. Jadi kalau begitu, dimanapun melihat nampak Allah. Itu udah menyebut mengesahkan Allah. Nampak uban. Allah. Betul bu? Jadi kalau begitu tidak ada yang kecewa lah, karena nampak semuanya Allah. Maka mati anak yang punya Allah, tidak punya awak.